sebelumnya saya pernah baca yang Ustadz katakan, kemudian kemarin saat saya hadir di salah satu acara maulid di masjid juga beliaunya mengatakan bahwa nanti akan hadir. Alhamdulillah sudah dapat penjelasan. Sekarang Ustadz terkait dengan sholawat, saya yakin karena Allah sudah mengatakan bahwa bersolawatlah kamu kepada Nabi, maka saya akan bersolawat untukmu. Di sini saya pernah membaca sebuah kajian Ustadz. Islam itu kan banyak mazhabnya, mengatakan bahwa sholawat nariyah itu ada yang maksudnya mengamalkan itu ya Ustaz. Tapi di kajian yang pernah saya baca itu mengatakan bahwa dalam sholawat nariyah jika dipotong, maksud dibircik satu-satu artinya itu artinya seperti engkau lagi, saya lupa artinya apa Ustaz, seolah-olah terlalu mendewakan Nabi. Bahkan saya pernah baca bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan jangan engkau terlalu ini, Nabi aja tidak suka kalau sampai dipuji-puji berlebihan, seolah-olah kita melebihkan pujian itu melebihi pada pujian kita pada Allah. Ini bagaimana Ustadz untuk menyikapinya gitu. Kemudian sholawat yang Ustadz, alhamdulillah tadi dibilang ya Ustadz ya sholawat Ibrahim, sholawat yang paling singkat Shallallahu Alaihi Muhammad gitu ya. Ini gimana Ustadz fenomena ini? Soalnya ada teman saya sendiri di satu instansi saya di sekolah itu, beliau juga guru agama dan beliau juga ini sholawat nariyah. Kemudian beliau dengan mudahnya mengatakan bahwa punyamu itu ini loh yang nariyah ini loh yang paling benar, kamu itu salah. Dan itu gimana Ustaz? Maksudnya kan saya jadi apa saya salah apa gimana ini gitu. Makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masalah sholawat nariyah, karena gini, kita boleh mengatakan yang punya saya paling benar, tapi tanpa menyalahkan yang lain. Oke, ini kan intinya kan? Iya. Kita boleh mengatakan punya kita yang paling benar, tapi kita tidak boleh mengatakan yang lain salah. Ya. Tapi boleh kita mengatakan paling benar, karena yang ini sama benar, tapi yang saya paling benar. Kan boleh kan? Nah, yang dilarang itu menjatuhkan yang lain, bukan mengunggulkan yang lain. Kita boleh mengatakan istri saya paling cantik, suami saya paling tampan, tanpa dilanjutkan suami kamu jelek, ya tidak usah. Atau istri kamu jelek, tidak usah, karena sudah dalam makna itu, ya kan? Oke, baik. Masalah solawat paling topnya solawat itu tetap sholat Ibrahim, ya. Tetap solawat Ibrahim. Kalau pengen apa gitu, mau disalawatkan dulu biar nggak perlu. Misalkan pengen apa hajat gitu, pengen pajero, salawatin dulu pajeronya biar dapat gitu misalkan. Iya disalawatin dulu gitu. Apa gimana mendapatnya Ustaz? Apa itu tidak membuat Allah marah gitu kan? Kita malah kayak mintanya sama Muhammad gitu, salawatin dulu gitu. Kenapa enggak tak doain aja dulu biar saya dapat, bukan diselawatin dulu. Itu gimana pendapatnya sampai? Oke, baik. Berdoa itu perintah Allah dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka akan aku terima. Oke, selawat itu juga perintah Allah. Dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, sama-sama berdoa ini sesuai dengan, makanya kita jangan sampai sembarangan menghukumi orang. Karena beda orang, beda maksud. Ya. Maksud orang ini bersolawat, dia membaca solawat kepada Nabi, memuji Nabi, agar Nabi menyolat. Karena kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku, maka dibalas 10. Ya. Kata Nabi, solawat kalian sampai kepadaku. Maksudnya kalau diterjemah bebasnya, ya Allah, dengan solawat yang aku baca kepada Nabimu, ya Allah, berikanlah hajatku, ya Allah, pajero, ya Allah. Oke. Bukan pelantara. Jadi karena kita baca solawat ini kan amal soleh. Disebut dengan wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Berdoalah kepada Allah dengan pakai wasilah. Wasilah dengan amal soleh, dengan baca Quran, dengan baca solawat kepada Nabi. Ya Allah, dengan solawat yang aku baca, kabulkan hajat saya. Yang boleh seperti itu. Nah, tapi yang salah begini, yang minta kepada Nabi, wahai Nabi. Nah, makanya kalau kita nanya ke orang, jangan langsung hukum. Ya. Kamu ini tadi baca solawat seperti itu, solawatin dulu. Itu maksudnya kamu minta Allah kepada Allah apa minta kepada Nabi? Nah, baru kalau dia bilang minta kepada Nabi, oh tidak boleh. Itu syirik namanya. Minta kepada Allah. Ya, kesalahan kita ini melihat sesuatu langsung divonis.
Makanya kemarin ada gambar 9, yang satu melihatnya dari sana katanya 6, yang sini katanya 9. Nah ini tidak bisa kita sudut pandang dari sesuatu yang kita pandang. Makanya sebenarnya menghukumi orang. Ya. Jadi ada orang yang ketika sholat bersenji dia berdiri. Oh syirik meyakini Nabi datang. Jangan vonis dulu. Kita tanya, sampean ini meyakini Nabi datang atau tidak? Ah, tidak, ini karena bentuk cinta saya mengagungkan, ini bahasa cinta. Tidak, oke? Kadang yang mengatakan Nabi datang di bulan jolonan ngedina kan berbual ini kan. Mak bisa dia dengan Nabi. Angki jok lebut ki orang kata dusta kan. Oke, sama. Oh, saya beri kempon selebar. Oke, baik. Sama, beda orang toju misalnya. Toju. Beda orang, kenapa kamu tidak berdiri baca sholawat? Oh, karena saya ini tidak ada tuntunannya. Karena tidak ada ajaran dari Nabi. Jadi jangan sampai memvonis orang. Makanya kata ulama, ketika sempurna ilmu seseorang, ingkonlah, dia ingkaruhu, sedikit sekali ingkarnya pada seorang. Nah, maka tingkatan ilmu ini ada tingkatannya. Kata sebuah ulama mengatakan, dulu ketika aku belajar ilmu, aku melihat semua orang itu salah kecuali saya. Ketika awal belajar ilmu, aku melihat semua itu orang salah kecuali saya. Tapi setelah aku mendapatkan ilmunya, ternyata semua kesalahan itu ada pada diriku. Jadi ketika Nabi berdakwah ke Taif, saya salah bagi mereka. Dia mau kok kita tahu cara memahamkan kepada mereka. Nah itu kita. Oke. Nah sekarang saya kasih rahasia. Bagaimana kalau kita ingin terkabul hajat? Baik. Yang diprioritaskan oleh Allah itu bukan yang banyak minta, tapi yang banyak berbakti. Misal, saya contohkan. Tapi semoga tidak ya, semoga tidak. Cuma ini kan contoh, biar lebih dipahami. Misal suaminya sampean punya istri 2. Ayo ya, kan urus lagi. Sudah saya kasih ya, kan contoh semoga tidak. Oke. Terus kemudian suami saya disuruh sama istri saya, Mas kalau kamu mau nikah lagi boleh dipilih sendiri tapi katanya. Serius kata saya? Iya pilih sendiri. Serius nih? Iya pilih sendiri. Mau mati sekarang kok besok? Allah. Baik. Jadi yang diprioritaskan itu yang berbakti. Contoh, ada seorang suami punya 2 istri. Yang satu nuntut terus, Mas belikan ini, Mas belikan ini, Mas belikan ini, Mas. Yang satunya tidak pernah minta, cuman berbakti ini. Suaminya datang dikasih kopi, suaminya capek dipijet. Kira-kira yang mana yang diprioritaskan ini? Yang nurut. Tanpa minta pun dia dikasih. Nah makanya Nabi SAW, silahkan sampai cek di beberapa riwayat, Nabi itu tidak banyak minta, Nabi itu banyak ibadah. Ya? Makanya kalau tahajud Nabi itu sampai bengkak kakinya. Bukan, mohon maaf, bukan mata beliau yang bengkak. Jadi benih nangis monono. Mungkin kita akan lain. Tahajud 2 rakaat mintanya sampai 10. Jadi kenapa kok sampean tahajud? Karena saya punya masalah, Ustaz. Nah, berarti tahajud itu karena ada masalah. Berarti mun masalahnya selesai? Selesai, Pak. Nah, makanya potensi tak beri di Allah itu. Apa? Allah yang mau beri rembu sekeminta. Allah sudah beri ini ya. Makanya ada orang yang tanpa minta pun diberi oleh Allah, dikabulkan hajatnya. Nah, sampean coba kalau ingin membuktikannya, coba laksanakan ini. Mudah Islamnya, mudah. Coba sampean jaga sholat 5 waktu dengan tumakninah. Sholat tumakninah sampean jaga ya. Karena Nabi ketika mau meninggal dunia, Nabi itu pingsan 3 kali. Ya. Sebenarnya maulid Nabi itu tidak cukup ya, 1 jam tidak cukup. Kenapa? Karena umur Nabi itu segitu telok. Saya cari kita sejam. Dorong masih ada. Jadi meskipun ini cepat itu tak cukup. Nggak cukup ini. Ya, jadi Nabi itu, nah ya disingkat. Ki lambek betul sebelum lahir. Nah sekarang itu toh ketika mau wafat. Jadi ketika Nabi mau wafat, itu Nabi sampai mohon maaf sampai pingsan 3 kali, kelenger. Pingsan Nabi 3 kali dipanggil Bilal. Mana Bilal katanya? Saya ya Rasul, adzan Bilal, adzan Allah Akbar, selesai adzan, mana Bilal? Sudah sampai waktunya sholat, adzan Bilal. Sampai 3 kali nyuruh adzan. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan, usikum, aku wasiatkan kepada kalian. Apa wasiatnya? Jaga sholat ya, jaga sholat. Karena penentu sholat ya, karena afdalus sholat awali waktiha.
Kata ada sahabat bertanya, ya Rasul, amalan apa yang paling baik ya Rasul? Adalah sholat di awal waktu. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga jihad fisabilillah. Sholat kita paling utama karena penentu seluruh amal nanti sholat. Orang yang haji umroh ke Mekah berkali-kali, tapi kalau bermasalah sholatnya tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Nah, banyak orang sholat ini tidak tahu. Berdiri tanya ke bunda, Ustaz, betul lagi Ustaz. Mun sholat pas tak sengaja akan tok. Coba. Abu jangan. Coba, betul apa tidak? Tapi juga tak sengaja nih kan. Nah, iya. Karena berdekatan tak sengaja. Ini pinternya, karena kritis orang ini.